Bejanamu bentuklah sesuai kehendakmu, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti aku. Bejanamu bentuklah sesuai kehendakmu, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari kita menundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau beri kami hati sebagai seorang murid Tuhan. Untuk kami bisa duduk, diam, dan kami mendengar apa yang Kau katakan kepada kami. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami Bapa, untuk kami bisa mengerti dan kami bisa menghidupi firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau mengurapi Yeni Tuhan yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kau mengurapinya Tuhan, dan kami percaya semua perkataan yang keluar dari mulutnya itu berasal dari Engkau, merupakan pesan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom keluarga New Life. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat dan mantap. Ya, saya percaya keadaan kita luar biasa, dahsyat dan mantap. Amin. Karena kita punya Tuhan yang amat sangat luar biasa ada di dalam hidup kita. Nah, tema bulan ini kita masih dalam tema hidup yang melayani. Nah, tema ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu Saudara, karena tema ini kalau kita renungkan, ya tema ini menjadi tema lanjutan dari bulan lalu. Ya, bulan lalu masih ingat tema kita apa? Hidup di dalam kasih Kristus. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat melayani kalau tidak sadar bahwa hidupnya adalah karena kasih Kristus. Ya, dalam kata lain adalah seorang yang bisa melayani adalah seorang yang sudah menerima kasih Kristus, sudah merasakan kasih Kristus. Ya, nah hidup yang melayani. Kalau di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu, orang berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu. Orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling utama, ya, yang paling penting. Sehingga apa? Ketika kita menjadi orang pertama, orang yang paling di atas, ada orang-orang yang melayani kita. Itulah prinsip dunia. Tetapi bedanya dengan prinsip kerajaan surga adalah, mari kita baca. Sangat beda dengan prinsip kerajaan surga.
Coba kita baca di Matius 20 ya, ayat yang ke-25 sampai yang ke-28. Saya akan membacakan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Perhatikan di ayat yang ke-26, Bapak Ibu Saudara. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Enggak dikatakan hendaklah ia menjadi pemimpin. Tidak, tapi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya. Ayat ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Ketika kita membaca ini, Bapak Ibu Saudara, beda sekali prinsip dunia dengan prinsip kerajaan surga. Tetapi diharapkan bahwa anak-anak Tuhan, orang percaya mengerti prinsip ini, ya, bahwa hidup kita adalah hidup yang melayani. Ketika kita sudah menerima kasih Kristus, artinya itu adalah kita mempunyai kesempatan untuk membagikan kasih itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya, banyak orang Kristen tidak melakukannya. Tidak paham ya bahwa hidupnya adalah hidup untuk melayani. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah ya udah, saya kan udah terima keselamatan, saya udah pasti masuk surga. Ya udah, saya akan menjalani hidup saya begini-begini saja. Yang penting saya tidak jahat kepada orang lain. Yang penting saya nurut apa kata pemimpin saya, bos saya. Hanya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Banyak anak-anak Tuhan, orang percaya yang sebatas hanya menerima keselamatan, ya, sehingga tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Coba kita lihat di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Semuanya sudah ketemu. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Bisa ada salah satu keluarga New Life yang bantu saya untuk membacakan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, terima kasih. Kita tahu di 1 Petrus 2 ini katakan kamulah bangsa yang terpilih. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah umat kepunyaannya Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sadar bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita umat kepunyaan Tuhan, kita punya tugas, Bapak Ibu Saudara. Kita punya kewajiban, yaitu apa? Supaya kita hidup enak saja? Tidak. Ya, tetapi supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Itu adalah pelayanan. Jadi tidak ada satu orang pun anak Tuhan yang sudah terima keselamatan bilang,
Saya nggak perlu melayani deh. Nanti kalau punya kesempatan. Nanti deh kalau semuanya udah beres, udah settle. Keluarga saya udah settle. Saya kan baru punya anak. Nanti setelah anak saya besar, baru saya melayani. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu waktu kita. Kita tidak tahu umur kita. Jangan dikatakan bahwa kita masih muda. Oh, umur saya masih panjang. Tidak, kita nggak tahu. Kita tahu bahwa banyak hamba Tuhan bahkan umurnya masih sangat muda, 40 tahun, 30 tahun, sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tetapi yang kita tahu, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah, kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Pelayanan itu bukan dikatakan begini, oh saya melayani kok, saya kan bekerja. Kan dikatakan pekerjaan adalah pelayanan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, saya mau ingatkan kepada kita semua, kepada diri saya juga. Pelayanan pekerjaan akan menjadi pelayanan. Ya, kita bisa bilang bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Kalau di tempat kerja kita memberitakan Yesus. Ya, ketika di pekerjaan kita belum memberitakan Yesus kepada rekan kerja kita mungkin ya yang belum percaya Yesus, kepada atasan kita mungkin yang belum percaya Yesus, itu jangan dikatakan bahwa itu pelayanan. Pelayanan adalah memberitakan Kristus. Apapun menjadi profesi kita, oke, saya adalah ibu rumah tangga, saya kan istri pelayanan di rumah kan, melayani keluarga kan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, selama kita di keluarga, kita belum memberitakan Kristus pada anggota-anggota keluarga kita, itu bukan menjadi pelayanan. Ya, pelayanan adalah memberitakan Kristus. Mari sama-sama dengan saya katakan, pelayanan adalah memberitakan Kristus. Ketika engkau di pekerjaanmu engkau memberitakan Kristus, oke, pelayanan pekerjaanmu adalah pelayanan. Tapi kalau belum, kamu hanya bekerja supaya kamu digaji, supaya kamu dapat uang, itu bukan pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sadar bahwa hidup yang melayani. Kita ini sedang kita sedang menghidupi hidup yang melayani. Siapapun kita, berapapun umur kita, ya, apapun, tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa melayani. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih Kristus. Ya. Kalau kita lihat dari kata ya pelayanan dalam gereja, jawatan pelayanan dalam gereja, kita sering dengar diaken ya. Seorang diaken adalah seorang yang melayani gereja, tugas-tugas gereja. Nah, kata diaken itu adalah berasal dari satu kata yang diakonos. Diakonos artinya, salah satu arti diakonos, saya lihat di terjemahan bahasa aslinya, ya bahasa Yunaninya, yaitu pemberita, saudara. Ya, kita tidak bisa bilang kita sedang melayani Kristus tanpa kita memberitakan tentang Kristus. Meskipun itu di gereja, ya. Walaupun kita bilang kita melayani gereja, oh saya sebagai worship leader, saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai asyir. Kalau kita tidak pernah memberitakan Kristus, itu bukan pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Bukan pelayanan. Ya. Saya percaya kalau di keluarga New Life, kita sudah tahu kebenarannya. Bahwa setiap jemaat keluarga New Life, seperti kerinduan Bapak Gembala kita, semua jemaat adalah pelayan. Ya. Kita bisa melayani dimanapun kita berada, asal kita tahu. Ya, pelayanan itu adalah memberitakan Kristus. Tidak perlu engkau hafal seluruh Alkitab. Yang pasti kita perlu membaca Alkitab. Sehingga apa? Kita bisa memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Itulah pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak anak Tuhan yang belum mengerti seperti ini. Ya, mengapa kita harus melayani Tuhan? Saya waktu membaca ini, Bapak Ibu Saudara, suatu perikop yang sangat sederhana, sangat singkat, tapi mempunyai makna yang luar biasa dalam pelayanan. Mari kita buka di Lukas 8, ya, ayat 1 sampai 3. Lukas 8, ayat 1 sampai 3. Perikopnya perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya, berdasarkan firman Tuhan,
yang ditulis oleh Lukas, ya, Lukas 8 ayat 1-3 ini sampai 3, maka ada beberapa alasan yang bisa saya dapat. Mengapa sih setiap kita orang percaya perlu melayani? Ya, yang pertama, kita baca ayat pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Yang pertama yang bisa saya dapat dari ayat ini adalah kita melayani karena panggilan dari Tuhan. Seseorang ketika kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan, pasti kita akan melayani dengan sukacita, melayani dengan sukarela. Ya, seperti tadi pagi khotbah Bapak Ibu Gembala yang luar biasa. Pelayanan itu harus dengan sukarela, harus dengan pengabdian. Bagaimana pelayanan itu dapat dilakukan seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ketika seseorang sadar karena sebab pelayanan itu adalah panggilan Tuhan. Ya. Tidak lama sudah itu Yesus berjalan berkeliling kota ke kota. Bukan unjuk diri, bukan supaya orang tahu bahwa dia Yesus adalah raja, enggak. Tapi dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ke-12 muridnya mengikuti. Kalau ke-12 muridnya enggak tahu bahwa pelayanan itu adalah panggilan mereka, mereka tidak akan pernah ikut Yesus. Ngapain? Capek-capek berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Dan dulu itu tidak punya transportasi seperti sekarang, ya. Mobil, motor, tidak, itu berjalan kaki. Berjalan dikatakan berkeliling itu capek, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita luar biasa, udah dikasih fasilitas untuk melayani. Itu pun kita masih banyak alasan. Aduh, nggak punya waktu. Aduh, pelayanannya jauh. Aduh, saya nggak punya kendaraan. Lihat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang adalah Tuhan, adalah Raja. Dia mau berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa. Karena dia tahu panggilan hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu panggilan hidupnya ketika ia masih menjadi manusia. Murid-murid tahu panggilannya ketika ia bersama-sama dengan Yesus. Ya, jadi yang pertama alasan, yaitu alasan karena melayani Tuhan adalah alasan karena panggilan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mempunyai alasan pelayanan melayani Tuhan karena panggilan, itu kita mempunyai motivasi yang kuat, yang tidak diombang-ambingkan. Biasa kalau dengan keinginan diri kita sendiri, ya, kita ini manusia yang penuh dengan mut-mutan. Melayani karena mut-mutan. Aduh, karena kalau lagi happy, ya kan, kalau lagi banyak berkat, saya maulah melayani. Tapi coba kalau lagi keadaan tidak baik, lagi sakit, ya. Jadi kalau melayani berdasarkan keinginan kita, itu akan sangat rapuh. Tapi ketika kita tahu, ya, dasar dari pelayanan kita adalah karena panggilan dari Tuhan, itu luar biasa, Bapak Saudara. Saya mau saksikan, tidak usah contoh jauh-jauh. Saya mau saksikan suami saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya belajar banyak dari kehidupannya. Ya, dulu punya pekerjaan yang baik. Secara logika, ya, pekerjaan itu baik gitu, mendapatkan gaji yang banyak. Tetapi karena panggilan Tuhan, dia mau meninggalkan semuanya itu. Dia mau melayani Tuhan sepenuh waktunya. Bapak Ibu Saudara, saya banyak belajar dari itu, bahwa hidup ini bukan hanya karena uang saja. Harta yang banyak, ya, pekerjaan yang baik, tapi kalau tidak damai sejahtera karena kita tidak berjalan dalam panggilannya, itu nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Ya, harta atau apapun jabatan kita, titel kita yang tinggi itu tidak akan membuat kita damai sejahtera. Yang bisa membuat kita merasakan damai sejahtera adalah ketika kita tahu panggilan Tuhan. Ketika kita tahu panggilan dan kita berjalan di dalamnya, itu ada damai sejahtera yang luar biasa. Nah, itulah yang bisa, ya,
saya lihat dari kehidupan suami saya bahwa dia mau menyerahkan pekerjaannya, dia sudah tidak bekerja sebagai perawat lagi, ya. Dia mau melayani Tuhan. Bahkan suatu malam saya lagi ngomong-ngomong dengan dia bilang seperti ini, kalau sampai gereja tidak memberikan PK, tidak memberikan apa-apa, saya pun tetap mau melayani Tuhan. Di situ, Bapak Ibu Saudara, saya menangis. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh nyata. Ya, sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, kami hidup tidak pernah kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dari pintu satu ke pintu yang lain Tuhan memberkati. Yang saya tahu bahwa ketika pintu satu tertutup, Tuhan bisa membuka banyak pintu. Jadi jangan kita berharap pada pekerjaan kita. Jangan kita berharap pada jabatan kita. Itu semuanya bisa hilang, Bapak Ibu Saudara. Seketika saja bisa hilang. Tapi taruhlah pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu menaruh harapan kita pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Bukan saja harta, ya, tapi damai sejahtera, ya, bukan saja berkat, tapi bisa melayani orang. Itu suatu anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bisa melayani Tuhan adalah anugerah dari Tuhan. Banyak orang yang ingin melayani, tapi tidak tahu cara melayani. Banyak juga orang yang dapat kesempatan pelayanan, tapi disia-siakan begitu saja. Mari sore hari ini kita belajar. Yang pertama, mengapa seorang harus melayani Tuhan? Karena panggilan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita bisa baca di ayat yang kedua, Lukas 8 ayat kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya. Terus yang ayat ketiga, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes Susana, dan banyak perempuan lain. Yang kedua yang saya bisa belajar dari Lukas 8 ayat 2 ini, kita harus melayani karena telah mengalami kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi nggak ada alasan kepada kita. Ya. Setiap kita pasti sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Dulu kita adalah orang-orang yang harusnya hidup di dalam neraka. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu adalah satu hal yang bisa kita pegang bahwa kita adalah orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Kita adalah orang yang menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, perempuan-perempuan ini sudah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ya, dikatakan. Maria Magdalena dibebaskan dari roh jahat. Orang yang sudah mengalami, ya, orang yang sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa, itu pasti dengan sendirinya dia mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Melayani karena kasih Tuhan, bukan karena ingin dihormati, bukan karena jabatan, bukan karena ingin sesuatu, bukan. Kita melayani karena kita terlebih dahulu sudah dilayani Tuhan. Dan telah mengalami kasih Tuhan, telah mengalami pertolongan Tuhan, telah mengalami kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan otomatis pasti orang yang sudah menerima kasih Tuhan, makanya nggak salah tema bulan lalu hidup dalam kasih Kristus. Tema bulan ini hidup melayani. Wow, luar biasa. Ya, Tuhan bukakan kebenaran demi kebenaran. Ya, tidak mungkin seseorang yang sudah menerima kasih yang luar biasa tidak memberi diri untuk melayani. Ya, itu ada yang aneh, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Di sini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah punya waktu untuk membaca satu perikop, ini sangat luar biasa. Ya, saudara-saudara, 2 Korintus 8 ayat 1 saya bacakan. Perikopnya judulnya adalah pelayanan kasih.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat kedua luar biasa, Bapak Saudara. Selagi dicobai dengan berat, ya, masalah dicobai dengan berat, bukan dalam keadaan dilimpahi berkat. Jemaat Makedonia dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Wow, luar biasa. Dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Menderita yang luar biasa. Dalam bahasa aslinya menderita yang sangat luar biasa. Bukan menderita biasa-biasa aja. Tapi sukacita mereka meluap. Ya. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Mengapa semua ini bisa jemaat Makedonia lakukan? Karena mereka sudah merasakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah yang dirasakan oleh jemaat Makedonia, makanya mereka bisa melakukan ini. Ya, kita bisa melayani karena kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, alasan kenapa kita melayani Tuhan. Kita balik lagi di Lukas 8, ayat yang ketiga. Ya. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes Susana, dan banyak perempuan lain. Ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan apa? Dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, dengan sendirinya, dengan otomatis kita ingin, kita rindu, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, dan kita bisa melayani karena kita ingin menjadi berkat, kita rindu menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka lagi 2 Korintus yang tadi 8. Orang yang mengalami kasih Tuhan, pasti ia bisa melayani dengan sukacita, dengan pengabdian, dengan sukarela, ya, tidak berdasarkan keadaannya. Kalau kita baca di 2 Korintus 8, ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri, wow, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ketika orang yang sudah menerima, mengalami kebaikan Tuhan, pasti dia rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Ketika kita tahu bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan, Tuhan sudah mengangkat kita, harusnya kita bukan di lumpur dosa, harusnya kita ada di neraka, tapi kita sudah dipindahkan di kerajaannya yang luar biasa, kerajaan surga. Apalagi yang dicari, Bapak Ibu Saudara? Mari kita mengerti bahwa ketika orang sudah mengalami kasih Kristus, maka pasti sendirinya ia ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Lukas 8. Ya. Banyak orang. Nah, kemudian banyak orang yang melayani. Kita sudah melayani. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah melayani. Semangat, ya. Tapi seiring waktu berjalan, ya, dalam pelayanan mungkin, ya, dalam kehidupannya masalahnya datang. Ya. Ada sakit penyakit, ada kesalahan, dan ada keadaan ekonomi yang sedang diguncangkan, dan sebagainya. Membuat seseorang tidak melayani lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Kita akan belajar juga. Ketika kita sudah tahu mengapa kita melayani Tuhan, kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kita bisa melayani sampai akhir. Bagaimana sih kita bisa finishing pelayanan kita dengan terbaik. Seperti siapa, Bapak Ibu Saudara? Teladan kita adalah Yesus Kristus. Ya,
Pelayanan bukan setengah-setengah. Dia adalah raja, dia adalah Tuhan, ya. Tapi dia mau melayani. Melayani bukan setengah-setengah, bukan saja memberitakan Injil, bukan saja menyembuhkan orang sakit, tetapi dia taat sampai mati di kayu salib. Kita rindu bahwa pelayanan kita tidak bisa digoncangkan dengan keadaan apapun. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana ya agar pelayanan kita itu bisa finishing well, bisa baik akhirnya. Bukan hanya euforia, orang melayani, oh kita juga rindu melayani. Bukan dari keinginan kita sendiri, tapi kita tahu yang tadi itu, kenapa kita harus melayani Tuhan. Yang pertama ya, kita bisa belajar juga selain dari Kristus, bukan selain dari Yesus, kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka di Kisah Rasul yang ke-20, ayat yang ke-18. Jadi satu perikop ini ya nanti kita akan bahas Bapak Ibu Saudara. Nggak apa-apa ya, kita agak panjang hari ini. Kisah Rasul 20. Ya. Hal yang pertama yang menjadi rahasia pelayanan dari Rasul Paulus ya, adalah, coba kita baca di Kisah Rasul yang ke-20 ayat yang ke-18. Pelayanan Rasul Paulus yang pertama adalah pelayanan yang berorientasi kepada jiwa-jiwa, ya, kepada jiwa-jiwa. Coba kita baca di Kisah Rasul 20 ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Ayat 19. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan ini aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Ya. Perhatikan ini, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Dan bukan saja orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yunani. Sebab mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, yang kita bisa belajar, bagaimana sih kita bisa melayani sampai akhir. Yang pertama, fokus pelayanan kita adalah jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, amin Bapak Ibu Saudara. Fokus pertama adalah jiwa-jiwa. Seperti Rasul Paulus. Paulus dengan segala cara berusaha menginjili semua orang. Ya, dia nggak pilih-pilih pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Kepada orang Yahudi dia bersaksi tentang Kristus. Kepada orang Yunani juga. Jadi dalam pelayanan ini, mari kita fokus kepada jiwa-jiwa. Apapun yang menjadi latar belakang mereka, kita tidak boleh lihat. Kedengaran Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi fokus kita adalah kepada jiwa-jiwa, kepada setiap orang. Jangan kalau kita pelayanan kita lihat orangnya dulu. Oh kalau orang miskin kita nggak mau. Oh kalau pelayanannya jauh ya di pelosok susah untuk kita datangi kita nggak mau. Jangan seperti Rasul Paulus. Dia punya prinsip bahwa pelayanannya adalah berorientasi pada jiwa-jiwa, ya bukan kepada apa. Oh kalau dia orang kaya dia baru mau. Paulus tidak seperti itu. Oh kalau satu suku aja deh, saya baru mau memberitakan Kristus. Kalau bukan, ya saya nggak mau. Jangan seperti itu, Bapak Saudara. Pelayan kita harus berorientasi kepada jiwa-jiwa. Kita harus
Seperti Paulus, dia berusaha untuk menginjili semua orang, ya. Sehingga pada akhir pelayanan di Efesus, ia bisa berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Coba kita scroll di ayat yang ke-26. Ya, dia tidak pilih-pilih pelayanan. Dia tidak pilih-pilih orang untuk dilayani. Ayat 26 dikatakan seperti ini. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara Rasul Paulus. Setiap orang yang dia jumpai, dia beritakan Kristus. Sampai dia katakan seperti ini, saya bersih. Ya, tidak bersalah kepada siapapun yang akan binasa. Artinya apa? Dia sudah melayani semua orang yang dia ketemui. Yang dia bisa layani, dia tidak pilih-pilih. Dia fokusnya adalah jiwa-jiwa. Ya. 27. Kita baca bersama di rumah sama-sama, kita masing-masing ya. Kita baca 1 2 3. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Wow, luar biasa Rasul Paulus. Ketika pelayanan kita mau sampai akhir, ayo kita ingat lagi, fokusnya adalah jiwa-jiwa. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga apapun yang terjadi, kita bisa menerobos. Coba kita buka, ya, saya ingat lagi, fokus dari pelayanan, ya. Di keluarga Nurul juga sama, Bapak Ibu Saudara. Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, tiap-tiap orang ya, untuk memimpin apa? Tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itu adalah fokus pelayanan kita, ya. Pada tiap-tiap orang. Jangan pernah kita lihat, oh itu orangnya bebal sekali, tidak bisa dia bertobat. Oh, orang itu susah sekali, menjengkelkan sekali. Tidak bisa dia bertobat. Jangan Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita orientasinya pada jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan bersama saya. Pelayanan kita berfokus pada jiwa-jiwa. Ya. Contoh yang paling simpel, yang sering sekali kita dengar. Kenapa sih New Life ini ada sering sekali dikatakan bahwa ayo pembapaan, ayo cari bapak rohani, ayo jadi bapak rohani. Kenapa? Karena di pembapaan itu ada ya pelayanan yang bisa fokus tiap-tiap orang. Kalau di ibadah umum kita nggak bisa melayani tiap-tiap orang, ya. Makanya Pak Gembala membutuhkan kita untuk dalam pelayanan ini supaya bisa sampai akhir. Setiap orang menjadi bapak rohani, ya. Kita juga sekarang di keluarga, kita ada family church. Itu membantu Bapak Ibu Saudara, membantu Bapak Gembala kita. Kalau kita mengasihi Bapak Gembala kita, ayo kita bergabung. Bersama-sama dalam family church. Artinya apa? Setiap Bapak jasmani menjadi Bapak rohani bagi anak-anak. Itu sangat membantu. Fokusnya adalah tiap-tiap orang. Bapak Gembala nggak bisa melayani semuanya. Ya, dalam ibadah umum mungkin bisa memberikan firman, memberitakan firman, tapi nggak bisa fokus. Tapi kalau kita punya Bapak rohani, ya kita bisa menceritakan problem kita kepada Bapak rohani. Yang membantu sekali. Ayo Bapak Ibu Saudara, pelayanan New Life ini benar-benar pelayanan yang dituntun oleh Roh Kudus. Ya, bukan sekedar pelayanan ya udah deh punya gereja yang besar, punya jemaat yang banyak, bukan. Tapi inginnya apa? Setiap orang mengerti, ya, mengerti Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Tiap orang bisa mempunyai kesadaran bahwa yuk kita melayani yuk. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, supaya pelayanan kita ini tidak on off seperti itu ya. Sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan pelayanan kita, semangatnya tuh sama, kerajinannya itu nggak kendor ya.
Itu yang pertama, ayo kita punya anak rohani. Fokus tiap-tiap orang. Jadilah bapak rohani. Ya, ketika kita belajar untuk menjadi bapak, ya itu nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pelayanan seperti mungkin WL, kalau punya talenta gampang aja, ya gampang aja menjadi worship leader, menjadi singer. Kalau kita punya talenta bermain musik, kalau kita punya talenta tuh gampang aja. Tapi sulit sekali untuk menjadi bapak. Ya, kalau kita bisa menjadi bapak bagi anak-anak kita punya anak-anak rohani itu luar biasa. Itu pelajaran hidup, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita punya anak-anak rohani kita bisa ngerti ya susahnya untuk menjadi seorang gembala. Ketika kita belum bisa menjadi bapak, kita nggak ngerti sulitnya gimana perjuangannya, gimana masalahnya untuk menjadi seorang gembala. Karena gembala itu harus mengerti, harus mendengar semuanya, ya, harus menampung semuanya. Oh, ada masalah ini, gembala doakan. Tapi bagaimana kalau gembala itu punya masalah? Tidak ada orang yang bisa diceritakan. Nggak mungkin gembala ceritain dengan jemaatnya, ya, jarang sekali. Tetapi kalau kita punya bapak rohani, kita bisa, ya, kita bisa menceritakan. Kalau kita menjadi bapak rohani, kita juga bisa mengerti apa yang menjadi permasalahan anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, layanan yang berorientasi dengan jiwa-jiwa. Yang kedua adalah biarlah pelayanan kita berpusat kepada Tuhan. Saya ulangi, yang pertama adalah pelayanan kita berorientasi kepada jiwa-jiwa. Yang kedua, pelayanan kita berpusat kepada Tuhan. Coba kita buka di yang tadi, Kisah Rasul 20, ayat yang 22, kita baca. Kisah Rasul 20, ayat yang ke-22. Paulus berkata seperti ini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku. Di situ. Ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi prinsip pelayanan Paulus yang kedua adalah pelayanan yang berpusat kepada Tuhan. Ya. Paulus tidak tahu, ya, dia bilang dia sebagai tawanan roh, artinya dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Yang dia tahu penjara, yang dia tahu adalah sengsara akan menimpa dirinya, tapi dia memfokuskan pelayanan kepada kehendak Tuhan. Nah, seseorang yang bisa melakukan pelayanan seperti ini, saya percaya seperti Paulus, dia mengakhiri ya pelayanannya, mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan kepada dirinya. Jadi kalau kita tahu siapa sih yang kita layani, bahasa gampangnya. Kalau kita tahu pelayanan kita objeknya adalah Tuhan, ya, itu bisa dengan sukarela kita melakukannya. Apapun yang terjadi, mungkin kalau kita sebagai pelayanan Tuhan sepenuhnya, kita tidak mendapatkan berkat seperti ini. Misalnya, saya punya kerjaan yang bagus, tapi saya meninggalkan semuanya, saya melayani Tuhan. Mungkin saya tidak mendapatkan berkat yang sama ketika saya bekerja. Tapi kalau kita tahu fokus kita, pusat pelayanan kita adalah Tuhan, kita akan melakukannya. Ya, kita akan dengan sendirinya melakukan dengan sukarela.
Yesus merupakan contoh yang sempurna, ya. Orang yang melakukan kehendak Allah dengan sempurna, yaitu mati di kayu salib. Ketika Tuhan tahu fokus pelayanan anak kepada kehendak Bapa, dia melakukannya sampai akhir. Ya, Bapak Ibu Saudara. Coba kita buka. Mungkin di mata manusia, di mata orang yang tidak mengenal Yesus, Yesus itu orang yang paling malang, orang yang gagal, ya. Karena apa? Dia mati di kayu salib. Tapi Tuhan adalah pribadi yang sangat dimuliakan oleh Bapa. Mari kita baca, coba kita lihat di Filipi yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kelima sampai yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, Kristus saja seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapa sangat, ya, meninggikan Kristus. Secara logika kita lihat Tuhan mati di kayu salib. Ya, kayaknya pelayanan apa yang dilakukan Tuhan itu sia-sia. Tapi lihat, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang melayani tapi fokusnya kepada Tuhan, dia tahu tujuan pelayanannya. Ya, kita lihat bahwa Kristus mati bukan secara sia-sia. Ya, itu adalah bukti bahwa kasih Kristus kepada kita, dan dia melakukannya karena kehendak Bapa. Coba kita buka lagi di Kolose 3. Kolose 3 ayat 22. Jadi pelayanan kita harus pusatnya kepada Tuhan, ya. Bukan keinginan kita sendiri, bukan kemauan kita sendiri. Karena kalau pelayanan kita hanya karena keinginan kita sendiri, kita tidak akan menyelesaikannya sampai akhir. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ya. Hai hamba-hamba, Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23 kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita objeknya adalah Tuhan. Ya. Kalau kita menaruh objeknya pada manusia, ya, kepada keinginan manusia, itu akan nggak lama. Kalau kita melihat kekurangan orang, kita akan kecewa. Tapi pelayanan kita, objeknya adalah Tuhan. Jadi apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Kalau kita melayani, ayo melayani sepenuhnya karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang kita layani, bukan manusia. Ya, secara mata jasmani kita sedang melayani seseorang, tapi sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pelayanan kita
Yang kedua, mari kita meletakkan pelayanan kita pusatnya kepada Tuhan, ya. Yang ketiga, kesadaran bahwa pelayanan kita adalah milik Tuhan, ya. Pelayanan kita lakukan itu milik Tuhan. Jadi kalau ada seseorang yang kita tidak bisa, mungkin kita sudah melayani, tapi orang itu pergi, ayo nggak apa-apa. Pelayanan itu adalah milik Tuhan, ya. Coba kita balik lagi ke Kisah Rasul tadi. Kisah Rasul yang ke-20 tadi, ayat yang ke-28 ya. Pelayanan itu milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan karena kita. Ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat yang 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ayat yang 32. Mari kita baca bersama-sama. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Wow. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Paulus tahu kok, nanti kalau dia pergi ada serigala-serigala yang datang. Ya, kenapa dia tetap pergi? Karena dia tahu ketika dia diberi kesempatan melayani, dia melayani dengan maksimal. Tetapi ketika waktunya sudah dia harus pergi, dia harus melayani orang lain, dia lakukan. Luar biasa Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar bahwa pelayanan ini adalah bukan pelayanan kita. Ketika kita melayani dengan tulus, kita sudah melayani dengan sepenuh hati, tapi orang itu pergi, biarkan Bapak Ibu Saudara. Biarkan, ada kasih karunia Tuhan. Ada Tuhan yang sendiri yang bisa mengajarkan. Ya, Paulus katakan, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Wow, kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi bukan lagi tugas kita. Kalau kita sudah melayani dengan sepenuh hati, tapi orang itu tidak bertobat, sudah percayalah ada Roh Kudus yang bisa melayaninya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu bukan karena kita. Jadi kita tidak bisa seperti ini. Oh, orang itu berhasil, orang itu bisa bertobat, itu karena pelayanan saya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Itu karena ada Tuhan. Ya, setiap pelayanan kita adalah milik Tuhan. Jadi Paulus ini sangat menyadari ketika ia pergi, ya akan muncul serigala ganas yang akan mengacaukan jemaat. Waktu itu apa sih? Pengajar-pengajar palsu, ya. Tetapi dia juga tahu bahwa ada Tuhan yang bisa menjaga pelayanan, bisa menjaga jemaat ini. Ada kasih karunia-Nya, ada ajaran-ajaran Paulus yang sudah tertanam dalam hati jemaat di sana, sehingga dia tidak take it from granted, bukan pelayanan ini jemaat saya, bukan. Paulus tahu bahwa itu adalah jemaatnya Tuhan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ya, tetapi mungkin kita melihat, aduh orang itu kok susah banget sih, nggak bertobat, biarlah ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus yang bisa melayani pribadi tersebut. Ya, yang penting kita sudah menyampaikan Kristus, kita sudah mengajari kebenaran-kebenaran. Ya, biarkan kita menyerahkan dia kepada Tuhan. Artinya apa? Biar Roh Kudus yang melayani pribadi ini, ya, sehingga tidak ada merasa gini,
Kan biasa gini, ada hamba Tuhan yang merasa, aduh saya gagal ya, kok saya melayani dengan sepenuh hati, tapi jemaat saya kok dikit banget, ya malah pergi ke gereja lain mungkin. Seorang hamba Tuhan tidak bisa merasa bahwa jemaat adalah miliknya aja. Enggak, dimanapun jemaat itu, ya mereka bergereja, yang penting mereka percaya Kristus. Serahkan kepada Tuhan, ya. Tuhan bisa melayani pribadi ini dengan luar biasa. Jadi yang ketiga ya, bahwa pelayanan, sadar bahwa pelayanan adalah miliknya Tuhan. Jadi sehingga kalau kita nggak stres kalau kita gagal ya, kita tidak sombong kalau kita merasa bahwa pribadi itu berhasil mengenal Kristus. Itu bukan karena kita, tapi karena Kristus yang ada dalam hidup kita. Sehingga tidak merasakan bahwa pelayanan adalah milik kita. Ya. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana sih kita prinsip Paulus ini kita bisa belajar kesadaran bahwa pelayanan adalah kesatuan tubuh Kristus. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika kita tahu kita satu tubuh, kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Sehingga ketika seorang lemah, ya, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus menopang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita adalah kesatuan tubuh Kristus, ya. Biar terjadi apa? Biar terjadi keseimbangan, ya. Kita menolong, apalagi pandemik ini, ya, seperti yang Yola sudah lakukan, ya. Membantu hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, ya, kita bisa membantu dengan sembako. Itu Yola sudah lakukan, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya terjadi kesatuan. Kita tahu bahwa kita ada satu tubuh dalam tubuh Kristus. Kita adalah anggota-anggota Kristus. Sehingga satu tubuh yang lemah kita bisa menguatkan, ya. Coba kita buka di 1 Korintus 12 ayat 20. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 27. Saya bacakan, memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ya, 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Ya. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, ayat 25. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua, ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, jadi kita tahu bahwa pelayanan kita karena apa? Karena kita satu tubuh Kristus. Begitu ada anggota lain ya, anak Tuhan, jemaat Tuhan yang kekurangan, kita bantu Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi keadaan seperti ini, kita harus saling memperhatikan. Ya. Coba kita lihat di 2 Korintus 8. Ini benar-benar terakhir ya, Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 8 ayat yang ke-13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu
mencukupkan kekurangan mereka, ya, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Ketika kita tahu orang lain adalah sama, ya, anggota dari tubuh Kristus, kita dengan sendirinya, ayo kita tolong. Kalau kita punya berkat, kita tolong mereka. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Supaya kita tahu bahwa kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Paulus selalu seperti itu, melayani dengan melihat orang adalah sama anggota tubuh Kristus. Makanya dia nggak pilih-pilih pelayanan. Ya, diajarkan juga bahwa yang berkelebihan itu mencukupkan kekurangan mereka yang kekurangan, sehingga yang kemudian mencukupkan kekurangan kamu, ya, kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, sehingga ada keseimbangan. Jadi hidup dalam melayani ini, kita hidup benar-benar untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita yang pertama, kita seperti prinsip Paulus, bagaimana pelayanan kita bisa finishing well, ya, sampai akhir. Yang pertama, pelayanan kita harus berorientasi kepada jiwa-jiwa. Yang kedua, pelayanan kita sadar bahwa pelayanan adalah miliknya Tuhan, ya. Yang ketiga, pelayanan kita berpusat kepada Tuhan. Jangan berpusat kepada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, ya. Yang keempat, kesadaran bahwa pelayanan adalah kesatuan tubuh Kristus. Kalau kita bilang kita satu tubuh Kristus, bukan hanya ucapan di bibir saja, tapi mari kita realisasikan dengan tindakan kita, membantu, ya, orang-orang yang seiman, yang kekurangan, sehingga apa? Sehingga terjadi keseimbangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu saja yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang bisa memberkati hidup kita. Amin. Oke, mari kita berdoa buat kebenaran firman. Anne boleh berdoa buat kebenaran firman. Anne. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh dibagikan ke dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami percaya firman-Mu memerdekakan kehidupan setiap kami, Tuhan. Dan kami percaya setiap kami anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh hidup yang melayani, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, Engkau hidup di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Dan hidup kami Engkau mau pakai lebih dan lebih lagi, Tuhan. Untuk menjadi alat luas kerajaan-Mu di muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada sore hari ini kami juga berdoa, Tuhan, buat Ibu Yeni, Tuhan. Buat Ibu Yeni, anak-Mu yang terkasih, Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hikmat, urapan, lawatan yang berasal daripada-Mu terus Kau tambahkan di dalam kehidupan beliau, Tuhan. Sehingga, Tuhan, apapun yang beliau kerjakan, semuanya Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan, Tuhan, Kau boleh buat berhasil, Tuhan. Dan kami percaya kehidupan yang Kau akan pakai lebih dan lebih lagi, Tuhan Yesus. Untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini, Tuhan. Kau berkati kehidupan Ibu Yeni di tempat kerjanya, dimanapun ia berada, Tuhan. Kami percaya berkat yang melimpah dari Engkau, Tuhan, sehingga membuat kehidupan Ibu Yeni kemanapun kakinya melangkah, tempat itu diberkati karena kehadirannya, Tuhan. Kami juga berdoa sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari kedua anaknya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kasih-Mu melimpahi kehidupannya, Tuhan Yesus, sehingga ia menjadi seorang istri yang terbaik dan menjadi ibu yang terbaik bagi keluarganya, Tuhan Yesus. Keluarga ini boleh menjadi berkat bagi keluarga lainnya. Keluarga ini boleh menjadi teladan bagi keluarga lainnya. Keluarga ini boleh terus memancarkan sinar kemuliaan-Mu, Tuhan.
Kau pakai keluarga ini terus Tuhan Yesus untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kebaikan kemurahan-Mu selalu mengikuti kehidupan Yeni beserta keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa yang sore hari ini boleh kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggurnya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari kita on-kan video kita. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Inilah persembahan yang terbaik, pelayanan yang terbaik yang pernah kita terima sepanjang hidup kita, yaitu Yesus Kristus melayani saudara dan saya dengan memberikan dirinya sendiri, memberikan hidupnya bagi saudara dan saya sehingga ia taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa saudara dan saya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Ia melayani sampai titik darah penghabisan. Ia menyelesaikan segala sesuatunya. Sehingga ia berkata, it is finished. Biarlah setiap kita juga menyelesaikan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita. Sampai Tuhan memanggil kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama. Mari naikkan syukur kepadanya. Oh, haleluya. Dia baik. Dia baik. Dia sudah memberikan semua yang saudara dan saya perlukan. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Keselamatan ada di dalam Dia. Perlindungan berkat-berkatnya ada dalam Dia. Dalam Dia ada kemuliaan Allah. Dan Dia ada di dalam saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dia menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, makasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Telah memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dalam hidup kami, menebus setiap kami. Dan terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami, menyertai kami, membawa hidup kami kepada kemuliaan demi kemuliaan Kristus. Bukan kemuliaan dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat sore hari yang luar biasa ini. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.